Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu dan teman-teman semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di proyek mata kuliah Teknologi Informasi dan Pengembangan Database yang berfokus pada pengelolaan data pada UMKM SATE. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Ika Fasya Sisilia. Selanjutnya ada saya sebagai moderator dan pemateri Suraya Hargita dan Fatlan Wafi Suhanda sebagai pemateri. Profil usaha, Sate Ayam ANS adalah usaha kuliner yang berdiri sejak 2018 di Jalan Jenderal Sudirman, Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Usaha ini dimiliki oleh Leni Yenti, warga Batu Sangkar yang mengelola bisnis dengan fokus pada penyajian sate ayam khas dengan bumbu spesial. Selain sate ayam ANS juga menawarkan minuman seperti kopi hitam, kopi susu, teh hangat, dan teh dingin dengan harga terjangkau yaitu 7.000 untuk kopi dan 5.000 untuk teh. Jadi sate ayam itu apa sih? Sate ayam adalah makanan khas Indonesia yang terdiri dari potongan daging ayam yang ditusuk menggunakan tusuk bambu, kemudian dipanggang di atas bara api hingga matang. Sate ayam biasanya disajikan dengan saus kacang yang gurih, lontong atau nasi, dan pelengkap seperti sambal, bawang goreng, serta acar mentimun. Makanan ini terkenal karena rasanya yang lezat, berpaduan manis, gurih, dan sedikit pedas dari bumbu kacang dan kecap. Sate ayam banyak dijual di warung, kaki lima, hingga restoran, dan menjadi salah satu kuliner favorit baik di dalam maupun di luar negeri. Pentingnya database. Database sangat penting bagi UMKM, termasuk usaha sate ayam, karena membantu mengelola data secara terstruktur, seperti data keuangan, data pegawai, data pemasukan, data pengeluaran, dan data stok bahan. Dengan database, UMKM dapat mencatat penjualan dengan lebih rapi, dapat melacak stok bahan baku, dan membantu keuangan secara otomatis, sehingga operasional bisnis menjadi lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, database mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, seperti mengetahui produk terlaris, menentukan strategi pemasaran, atau merencanakan pengadaan bahan baku. Penggunaan database juga mencerminkan profesionalisme yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lebih jauh, database juga menjadi dasar penting untuk digitalisasi usaha, seperti membuat aplikasi pemesanan, mengintegrasikan data dengan marketplace, dan menjalankan analisis data untuk pengembangan bisnis yang lebih luas di masa depan. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kami melakukan diskusi pada awal proyek. Yang kedua, melakukan kunjungan ke lokasi proyek. Yang ketiga, pengerjaan Microsoft Access. Yang keempat, pengerjaan PowerPoint. Yang kelima, pengerjaan laporan. Dan yang keenam, membuat video presentasi proyek. Langkah pertama yang kami lakukan dalam membuat Microsoft Access itu adalah membuat tabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik 2 kali pada ikon Microsoft Access. Yang kedua, pada jendela baru yang muncul, klik blank database. Yang ketiga, saat memulai pembuatan database, sistem secara otomatis menyediakan tabel kosong. Untuk mengedit tabel tersebut, seperti menambahkan kolom atau mengatur format data, kita dapat mengklik ikon Design View atau klik kanan pada nama tabel di akses objek, lalu pilih Design View. Selanjutnya, pada jendela Save As yang muncul, kita bisa memberi nama yang sesuai pada tabel yang akan kita buat. Kemudian, klik OK. Selanjutnya, isikan nama kolom pada kolom Field Name, jenis data masing-masing kolom pada kolom Data Type, dan deskripsi kolom, ini opsional, pada kolom Description. Secara default, primary key akan diset pada kolom pertama. Kita bisa lihat logo kunci pada sebelah kanan nama kolom. Kemudian, tetapkan field primary key untuk field unik. Seperti pada contoh, kami menggunakan bulan dan nama pegawai. Selanjutnya, untuk melihat tabel yang telah terbentuk, klik logo view atau klik kanan pada objek tabel pada akses objek dan klik open. Selanjutnya, untuk membuat tabel lainnya, pada tab Create,
klik Table Design. Kemudian, simpan tabel tersebut sesuai dengan poin 4 dan beri nama tabel yang sesuai. Langkah terakhir, kita bisa mengulangi langkah 5-7 untuk mengatur komponen kolom tabel yang akan ditambahkan. Untuk tampilan datasheet view table, bisa kita lihat pada PowerPoint. Selanjutnya, ada membuat skema relasi. Skema relasi merupakan sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasi, sebuah primary key suatu tabel merupakan foreign key pada tabel lainnya. Kunci tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membantu kita menggabungkan informasi dari tabel yang terpisah. Pada database relasional, terdapat dua jenis kolom kunci. Yang pertama, ada primary key, yaitu satu atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap observasi atau baris dalam tabel. Primary key pada umumnya berupa nilai unik, seperti yang kami gunakan pada saat ini, yaitu bulan dan nama pegawai. Yang kedua, ada foreign key, yaitu suatu kolom yang berisi primary key tabel. Kemudian, sebuah tabel dapat berisi lebih dari satu foreign key. Selanjutnya, cara-cara membuat skema relasi. Yang pertama yaitu klik tab Database Tools. Yang kedua, klik Relationship. Yang ketiga, pada jendela Show Table, pilih nama table yang akan dibuat, lalu klik Add. Lakukan proses tersebut berulang kali sampai seluruh tabel yang akan dibuat skemanya muncul pada lembar relationship. Yang keempat, hubungkan satu tabel dengan tabel lainnya dengan melakukan klik plus drag pada foreign key menuju primary key tabel referensinya. Yang kelima, pada jendela Edit Relationship, centang pada ketiga kotak yang ada dan klik Create. Yang keenam, lakukan langkah 4 dan 5 berulang kali hingga seluruh tabel terhubung satu sama lain, atau foreign key terhubung dengan primary key tabel referensinya. Skema relasi yang terbentuk selanjutnya akan terlihat seperti yang telah ada di slide sebelumnya. Selanjutnya, cara membuat form. Yang pertama, itu klik tab Create. Yang kedua, klik Form Wizard. Yang ketiga, pada jendela Form Wizard, pilih tabel yang akan dibuat pada drop down menu Tables atau Queries. Yang keempat, pilih kolom yang akan dijadikan item form dan klik tanda lebih dari untuk memindahkan nama kolom satu persatu ke kanan atau klik tanda lebih dari 2 kali jika ingin menggunakan seluruh kolom. Gunakan tanda dengan arah sebaliknya untuk membatalkan pilihan nama kolom. Jika telah selesai, klik Next. Yang kelima, pilih tampilan kolom yang diinginkan, lalu klik Next. Yang keenam, beri nama form sesuai yang diinginkan dan pilih Modify the Form Design untuk memilih mode Design View, agar form dapat di-customize lebih lanjut. Lalu, klik Finish. Selanjutnya, terdapat 4 buah tombol yang umumnya ditambahkan dalam form yang telah dibuat. Antara lain, yang pertama, tombol untuk mengecek rekaman data sebelumnya. Yang kedua, tombol untuk menambahkan rekaman data. Yang ketiga, tombol menghapus rekaman data. Yang keempat, tombol untuk mengecek observasi setelahnya. Untuk menambahkan tombol tersebut pada form, jalankan langkah berikut. Yang pertama, klik tab Design. Yang kedua, klik Button. Yang ketiga, letakkan button tersebut sesuai dengan selera pembaca. Yang keempat, pada jendela Command Button Wizard, pada kotak kategoris, pilih Record Navigation. Pada kotak Action, kita dapat memilih Go to Next Record untuk mengecek rekaman setelahnya, atau Go to Previous Record untuk mengecek rekaman sebelumnya. Lalu klik Next. Pada kotak kategoris, pilih Record Operation. Pada kotak Action, pilih Add New Record untuk menambah rekaman atau Delete Record untuk menghapus rekaman. Lalu klik Next. Pada kotak kategoris, pilih Record Operation. Pada kotak Action, pilih Save Record untuk menyimpan rekaman, lalu klik Next. Yang kelima, pilih Picture jika ingin menambahkan gambar pada button, atau teks jika ingin menambahkan tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu klik Next.
Yang keenam, ketikkan nama untuk memanggil button, atau biarkan dengan nama default yang diberikan, lalu klik finish. Yang ketujuh, atur ukuran button sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara melakukan klik plus drag pada ujung button. Berikut tampilan form. Selanjutnya, membuat query. Yang pertama, klik tab Create. Yang kedua, klik Query Wizard. Yang ketiga, selanjutnya pilih opsi Simple Query Wizard, lalu klik OK. Yang keempat, pilih tabel yang diperlukan untuk membuat query. Lalu pindahkan ke kolom sebelah kanan field yang akan digunakan. Lalu klik Next. Yang kelima, setelah muncul tampilan pilih opsi Detail, lalu klik Next. Yang keenam, selanjutnya klik opsi Open the query to view information. Beri nama, lalu klik Finish. Seperti inilah tampilan query. Selanjutnya, membuat report. Yang pertama, pilih tab Create, lalu klik Report Wizard. Yang kedua, pilih tabel yang akan dibuat report, lalu memasukkan semua field yang dibutuhkan. Yang ketiga, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu klik Next. Yang keempat, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu klik Next lagi. Yang kelima, setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk tampilan layoutnya, pilih opsi tabular dan orientation bisa menggunakan portrait, lalu klik Next. Ini merupakan tampilan hasil report dari data transaksi, yang ada gambar di sebelah kanan ini. Lalu jika ingin tampilan report yang lebih menarik, maka masuk ke menu Report Design untuk memodifikasi tampilan report sesuai selera. Berikut tampilan report. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pelaksanaan proyek ini, dapat disimpulkan bahwa peranan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan data yang terstruktur, seperti data keuangan, data pegawai, data pemasukan, data pengeluaran, data stok bahan, UMKM dapat membuat keputusan lebih tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, hasil ini juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi UMKM terhadap teknologi untuk menjaga daya saing di era digital. Penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak manajemen usaha dapat membantu pelaku UMKM dalam memonitor kinerja usaha, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta mengelola tantangan yang muncul. Dengan demikian, proyek ini memberikan kontribusi berupa wawasan dan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM, khususnya dalam pengelolaan usaha berbasis data untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap melalui proyek ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam membantu UMKM Sate ANS untuk lebih efektif dalam mengelola data dan meningkatkan efisiensi operasional di era digital. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, ataupun pertanyaan yang dapat membantu kami menyempurnakan proyek ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu dan teman-teman berikan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.